Seseorang terjebak dalam putaran waktu atau mengalami time looping gara-gara mesin ciptaannya sendiri. Keren banget. Jangan berlama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Check it, cus. Pada pukul 6:16 pagi terbangunnya seorang pria, dia bernama Renton, kita panggil saja Ren, dan ini kekasihnya bernama Hana. Lalu baru saja bangun sambil ngos-ngosan, ada sekelompok orang yang mendobrak pintu kamarnya, lalu membawa Ren entah kemana, dan... Waduh, Ren terbangun kembali di tempat tidurnya. Loh, kok bisa ya? Apakah tadi hanya mimpi? Entahlah. Tapi tiba-tiba muncul sekelompok orang yang sama, langsung membawa Ren dan Hana ke gudang. Salah satu orang dari kelompok itu menginterogasi Ren, sedangkan yang lain akan pergi dulu ke dapur untuk makan apel. Dan orang yang bersama mereka menanyakan di mana skripnya, namun Ren enggan menjawabnya. Berhubung orang itu sudah lapar, jadi ia memberi waktu Ren 5 menit untuk bersiap memberitahu di mana skripnya berada. Nah, jadi guys, di zaman ini terjadinya banyak sekali konflik yang terjadi. Mereka bukan konflik karena perselingkuhan, tetapi konflik karena sumber daya atau energi. Nah, jadi Ren ini dulunya adalah seorang ilmuwan yang katanya tahu rahasia akan sesuatu yang dimana hal yang ia ketahui tersimpan di skrip miliknya. Jadi mereka itu mengejar Ren. Di sini Ren berusaha kabur dan mengajak Hana. Setelah bebas dari ikatan, Hana bertanya kepada Ren, mesin apa itu? Ren pun menjawab, itu adalah ARK, mesin ciptaanku yang menghasilkan energi tak terbatas, dan karena energinya yang terlalu kuat, kita harus terjebak dalam pengulangan waktu. Di sini Hana tak percaya, masa sih mirip mesin diesel gini bisa buat time looping, namun Ren mengiyakannya sajalah. Jadi nih ya, aslinya waktu tadi Ren terbangun dari tempat tidur itu, ia itu melakukan time looping yang disebabkan oleh mesin ARK itu, namun Hana saja yang tak percaya. Mereka pun mengendap-endap, hampir saja mereka ketahuan, namun Ren berhasil melayangkan pukulannya tepat sasaran. Namun Ren yang terluka pun kembali dalam keadaan bangun tidur lagi. Jadi nih di saat Ren ini meninggoy gitu kan, ia itu akan bangun lagi gitu loh, time looping gitu, mengulang lagi gitu waktunya. Singkat cerita, Ren sudah disekap lagi di gudang dan disuruh untuk bersiap dalam 5 menit. Pokoknya kejadian yang tadi terulang lagi lah, tapi Hana masih saja tidak percaya, dan di sini Ren ubah rencana. Ia akan membunuh semua orang itu dengan gas khusus yang dimana nanti Ren akan mengaktifkan tombol, entah fungsinya untuk apa, sedangkan Hana yang akan meledakkan gas tersebut. Di saat Ren sedang bersiap-siap menekan tombolnya, sayangnya ia ketahuan dan akhirnya mereka kejar-kejaran. Di saat ia bersembunyi, ia menyadari bahwa Hana tak meledakkan gasnya, dan di saat ia keluar, semuanya tampak aman. Tapi di saat ia ke gudang, Hana sudah tertangkap dan Ren terpaksa memberikan skripnya ke mereka karena diancam Hana akan dibunuh. Namun plot twistnya, Hana adalah bagian dari mereka. Jadi selama ini ia hanya menjebak Ren agar memberikan skripnya. Pacar aslinya mah orang yang tadi ingin menembak Ren gitulah ya. Kita sebut saja Jack namanya. Namun tiba-tiba pengulangan waktu pun terjadi lagi. Berhubung ia sudah tahu Hana mengkhianatinya, akhirnya ia bergerak sendiri. Singkat cerita, kejadian yang sama pun terjadi lagi, dan Hana belum sama sekali menyadarinya. Namun di sini Ren punya rencana menjebak Hana. Hana pun mengaku bahwa ia memang bagian dari mereka. Setelah mengetahuinya, Ren meminta Hana untuk membantunya menangkap mereka. Nanti ia akan berikan skripnya. Setelah mereka tertangkap dan Ren sudah meluapkan kekesalannya, ia enggan memberikan skripnya. Tapi tiba-tiba di saat waktu terulang kembali, kini Hana menyadarinya dan kejadiannya pun terulang lagi. Di sini Hana nyerocos terus soalnya ia tidak menyangka bahwa ia mengalami time looping. Di sini Ren pun menjelaskan pada Hana bahwa mereka sudah mengulang waktu sebanyak 5 kali sama yang sekarang, dan baru sekarang Hana sadar. Di sini mereka mengatur rencana untuk memberitahu pacarnya Hana. Di saat rencananya dimulai, Hana pun pura-pura mengambil skripnya. Dan di saat Grim dan yang lain-lain datang gitu kan, Hana memberitahu bahwa ia sudah memegang skripnya. Dia tahu gitu skripnya di mana. Yang padahal mah Hana teh beneran mau ngambil skripnya. Tapi tiba-tiba
Sony membunuh Hana dan Grim. Ternyata Sony adalah pengkhianat kelompok Hana. Ren pun berusaha melepaskan dirinya dari ikatan dan di sini Ren mencoba melawan, namun sayang ia harus keburu meot dan waktu pun terulang lagi. Singkat cerita mereka sudah terkurung lagi. Ren pun memberitahu kepada Hana bahwa Sony adalah pengkhianat. Hana yang percaya pun langsung menyusun rencana dengan Ren. Hana akan memberitahu kepada Grim bahwa Sony adalah pengkhianat dan Ren akan pergi untuk menyebak Sony. Di saat Supri sedang mengecek itulah tiba-tiba Sony yang memang pada dasar pengkhianat pun membunuh Supri. Kita pun dialihkan kembali kepada Hana yang sedang menjelaskan kepada Grim bahwa kini mereka sudah terjebak dalam time looping karena mesin itu. Namun muncullah Sony yang langsung menembak Grim. Di saat ia ingin menembak Hana, muncullah Ren yang datang tepat waktu. Di saat Ren ingin menonaktifkan mesinnya, muncul Supri yang ujug-ujug nembak Ren. Ya otomatis kini time looping kembali terjadi. Namun sekarang kayak berbeda nih, Sony dan yang lainnya tak kunjung muncul. Taunya Grim dan Supri sudah meot. Di sini Ren berasumsi bahwa Sony yang melakukan ini karena ia juga sudah bisa menyadari time looping tersebut. Tak ada cara lain, Ren pun mencari keberadaan Sony sembari memegang gas khusus untuk nanti diledakkan jika sudah bertemu dengan Sony. Sedangkan Hana berjaga di gudang. Tapi Ren di sini terkejut karena waktunya semakin cepat. Berarti mesin RRQ-nya semakin cepat berputar. Entah nanti kedepannya apa yang terjadi. Pas masih di jalan-jalan, Ren menemukan mayat. Disangka itu mayatnya Sony. Ternyata itu mayat dari salah satu anggota Hana. Lalu berarti Sony kini sedang bersama Hana. Menyadari hal itu, Ren pun berlari ke gudang. Dan benar saja di gudang sudah ada Sony yang sedang menodongkan pistol. Namun Ren nekat untuk menyetrum Sony. Di saat sudah terbangun, mereka harus cepat-cepat menghentikan Sony sebelum komplotannya datang. Singkat cerita, di saat mereka sampai ke gudang, sudah ada 3 mayat dari komplotan Hana yang sudah dibunuh oleh Sony. Sedangkan Sony sudah tepar akibat gas khusus yang sebelumnya Ren sudah ledakan di ventilasi udara. Kini Ren hanya perlu menonaktifkan mesinnya saja, lalu semuanya akan berakhir. Namun setelah ia buka komputer, ia terkejut melihat ada video dirinya dengan Hana yang sedang memberikan peringatan. Dan seperti gudang mereka itu diserang sesuatu gitu loh. Loh, kok bisa ya? Jadi bingung saya. Tapi di sini bukannya Hana cicing malah mau ngedeketin Grim. Nggak sengaja ia menginjak darahnya dan entah kenapa ia malah kesetrum. Ren berusaha menyelamatkannya, namun Hana tak kunjung sadar. Kini Ren bingung harus bagaimana. Ia sempat kepikiran untuk melanjutkan menonaktifkan mesinnya. Tapi kalau mesinnya mati, Hana pun ikut mati. Jadi ia lebih memilih untuk tetap mengaktifkannya. Mesinnya pun berputar sangat kencang kali ini. Tapi tiba-tiba waktu pun terulang kembali. Di saat terbangun muncullah Grim dan Supri. Tapi di sini Hana mencoba meyakinkan mereka berdua bahwa Sony pengkhianat dan kita sudah melakukan hal ini berulang-ulang kali. Mereka pun mengaku merasakannya juga. Mereka seperti merasa dejavu, padahal kan memang kenyataannya waktunya ngulang gitu loh. Kini mereka pun bekerja sama untuk membasmi Sony. Namun sayang, mereka yang harus tertangkap oleh Sony. Di sini Sony memaksa untuk memberitahu apa password komputernya. Jika tidak, maka Hana lah yang jadi tumbalnya. Ren yang tak punya pilihan pun terpaksa memberitahukan passwordnya. Namun berhubung Sony nggak ngerti cara matiinnya, jadi tetap aja nyuruh Ren yang harus matiin. Namun inilah yang Ren lakukan. Ren mematikan pusat listrik rumah itu yang membuat semua benda elektroniknya mati. Dengan kesempatan itu Hana bisa bebas dan Ren pun ikut bebas juga. Di saat mereka keluar rumah, di sini mereka menemukan fakta bahwa time looping hanya terjadi di rumahnya saja. Alias dalam lingkaran itu, di luar dari lingkaran mereka tak akan merasakan time looping. Sebenarnya mereka bisa saja kabur dan pergi, namun Ren yang tak mau mesin ciptaannya disalahgunakan mereka terpaksa harus kembali. Baru aja sampai di gudang, Ren harus dihadapkan dengan Sony yang masih hidup. Dan untungnya Ren berhasil mengalahkan Sony. Di sini saya tak menampilkan Sony-nya ya, soalnya takut memicu dolar kuning. Di sini Ren akan mencoba menonaktifkan mesinnya secara manual dan mesinnya akan diberikan ke kelompok Hana karena Ren lebih percaya pada kelompoknya. Namun programnya malah error dan tiba-tiba programnya mengeluarkan banyak data bahwa plot twist-nya mereka sudah melakukan hal seperti ini ribuan kali. Waduh, bayangin loh ribuan kali time looping. Dan di sini mereka pun memutuskan membuat video peringatan untuk diri mereka sendiri karena ya mereka sudah tahu mereka tidak akan keburu untuk mematikan mesinnya gitu kan, agar nanti mereka yang sudah time looping itu tahu gitu kan. Namun sayang pasukan dari kelompok Sony pun keburu datang. Film pun tamat.
Oke teman-teman, itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana, seru bukan? Oh ya pasti dong seru. Apakah nanti kedepannya Hana gitu kan ya, yang ingat semuanya gitu, yang ingat bahwa nanti dia itu akan time looping dan segala macam. Makin seru aja teman-teman ya. Saya nggak tahu kedepannya bakal gimana. Hanya sutradara, Duh, ngomong temen kebeliwet. Hanya sutradara lah yang tahu. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.